Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن نهج نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. وقال في سورة أخرى: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah Masjid Ar-Rahmah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kembali sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jal yang telah melimpahkan nikmatnya yang sangat-sangat banyak kepada kita semua, khususnya nikmat yang paling berharga dalam kehidupan kita, yang wajib kita pertahankan sampai akhir hayat kita, yaitu nikmat Islam, nikmat iman, nikmat diberikan hidayah, diberikan istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat diberikan umur, nikmat diberikan kesempatan dan juga waktu oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dengan itu kita bisa menambah amal kebajikan kita. Kemudian nikmat-nikmat yang lain yang tidak mungkin kita sebutkan karena terbatasnya pengetahuan kita. Begitu luasnya pengetahuan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan pengetahuan manusia sangatlah sedikit. Namun sangat disayangkan sekali, ujar Allah Subhanahu wa taala, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sangat sedikit sekali dari hambaku yang bersyukur. Qalilun. Qalil itu artinya sedikit. Kemudian tanwin unnya itu tambah sedikit lagi. Jadi sedikitnya double, ya. Amat sangat sedikit kata Allah. Amat sangat sedikit. Jadi bukan sekedar sedikit, tapi sangat sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berdoa, Allahumma ja'alni minal qalilin. Ya Allah, jadikanlah aku sebagai hambamu yang sedikit. Ditanya, wahai Umar, kenapa engkau berdoa demikian? Maka kata beliau, bukankah Allah berfirman, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sangat sedikit sekali dari hambaku yang bersyukur. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk dalam golongan hamba-hamba Allah yang bersyukur ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Kita berada di penghujung dari tahun 1443 Hijriah, bulan Dzulhijjah. Di penghujung tahun 1443 Hijriah. Dan insyaallah beberapa hari ke depan kita akan memasuki tahun baru Hijriah. Tahun baru Hijriah 1444 Hijriah. Ini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu saja mengingatkan kepada kita tentang bagaimana Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjuang untuk berdakwah, berjuang untuk menyebarkan agama Islam yang mulia ini, menebarkan hidayah Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh manusia. Dan ini awal tahun Hijriah adalah merupakan sebuah peristiwa yang sangat-sangat bersejarah dalam kehidupan kaum muslimin, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah bersama dengan para sahabat-sahabat dan juga kaum muslimin yang berada di kota Mekah, yang mana mereka sebelumnya dalam kondisi terintimidasi, terzalimi, tersakiti, ada yang dibunuh, ada yang diambil hartanya dan lain sebagainya. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi dan juga seluruh kaum muslimin yang berada di kota Mekah pada waktu itu untuk berhijrah ke satu tempat yang ketika itu disebut dengan Yathrib. Dan perlu kita ketahui bahwa sesungguhnya tempat hijrahnya Nabi ini yang sekarang disebut dengan kota Madinah, dahulu ketika Nabi hijrah itu adalah merupakan tempat yang sama sekali belum siap untuk digarap. Kalau peribahasanya seorang petani ya, atau pekebun dan lain sebagainya, maka sesungguhnya ibarat kota Yathrib pada waktu itu adalah ibarat sebuah hutan yang rimbun, yang perlu dibersihkan terlebih dahulu ya, baru bisa ditanami. Kenapa demikian? Karena kota Yathrib itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala merupakan sebuah kota yang waktu itu sama sekali tidak ada apa-apanya. Dalam percaturan perekonomian masyarakat Arab pada waktu itu, kota Yathrib itu adalah merupakan kota yang tidak ada apa-apanya sama sekali. Bahkan penduduk Mekah pada waktu itu, penduduk Mekah ya, bubuhan siapa? Bubuhan Abu Jahal, bubuhan Abu Lahab dan lain sebagainya, Umayyah bin Khalaf, para dedengkot orang-orang kafir Quraisy. Mereka menganggap bahwa sesungguhnya penduduk ahli Yathrib atau ahli Yathrib itu adalah merupakan penduduk yang penyakitan ya, terkebelakang, miskin ya, dan lain sebagainya. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke kota Madinah ya, ini dari sisi tempat itu tidak siap sama sekali. Ketika beliau hijrah ke kota Madinah, maka di kitab Sahih Muslim disebutkan bahwa sesungguhnya banyak sekali di antara para sahabat ketika itu yang menderita demam. Demam itu dalam sejarah disebut dengan hummal Madinah, demam ahlu Madinah ya. Jadi sebagian besar daripada kalangan sahabat pada waktu itu ketika mereka pertama kali menginjakkan kaki ke kota Yathrib atau Madinah sekarang ini, maka kebanyakan mereka menderita sakit, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma rfa', ya Allah angkatlah penyakit ini dari negeri kami, maksudnya dari kota Madinah ini. Maka setelah didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, berangsur-angsur demam kota Madinah tersebut atau hummal Madinah itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah keberkahan dari doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Allahumma barik fi sa'ina, ya Allah berkahilah sa'nya, sa' kami, timbangannya, takarannya. Begitulah doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru setelah itu, setelah mendapatkan doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berangsur-angsur kota Madinah itu pulih, ya, dari sisi kesehatannya, dari sisi segala macam, dari sisi kehidupan dunianya itu berangsur-angsur pulih. Dan yang tadinya jamaahnya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kota Madinah itu dianggap sebelah mata oleh penduduk Mekah. Setelah peristiwa perang Badar, ya, peristiwa perang Badar, pertempuran pertama antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir Quraisy, maka setelah itu barulah orang-orang Mekah, ya, yang memiliki strata kehidupan dan juga di mata bangsa Arab pada waktu itu adalah merupakan bangsa yang teratas, ya. Ya, kaum Quraisy itu adalah merupakan kaum ataupun bangsa Arab yang paling atas derajatnya dibandingkan bangsa-bangsa Arab yang lain di Jazirah Arab. Itu mereka merasa segan dengan penduduk kota Madinah. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat serta kaum muslimin ketika terjadi pertempuran pertama, itu pertempuran Badar, tepatnya pada tahun kedua Hijriah, ya, pada tahun kedua Hijriah di bulan Ramadan, tepatnya pada tanggal 17 Ramadan. Itu adalah merupakan pertempuran pertama antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir Quraisy yang qadar Allah takdirkan dimenangkan oleh kaum muslimin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada masalah hijrah tadi. Ada satu ayat dalam Al-Qur'anul Karim surah An-Nisa ayat 100. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ah. Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, perhatikan kalimat Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa may yuhajir fi sabilillah, barang siapa yang berhijrah di jalan Allah. Jadi hijrah di sini bukan sekedar hijrah. Hari ini orang berbicara hijrah, memakai pakaian simbol hijrah. Ya, kalau ada kopiah hijrah, ada celana hijrah, ada apa lagi? Namun gamis nih katanya pakaian hijrah. Kalau celananya jen itu bukan celana hijrah katanya. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini Allah Subhanahu wa taala mengikat hijrah itu dengan fi sabilillah. Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ah, maka niscaya dia akan mendapati, ya, fil ardi, di bumi hijrah tersebut, muragaman, keluasan tempat hijrah, keluasan tempat tinggal. Muragaman ini berasal dari kalimat raghima. Raghmun itu artinya tanah, ya, artinya tanah. Makanya ada ungkapan dalam bahasa Arab, dalam istilah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, raghima anfu. Raghima anfu. Raghima anfu. Raghmun itu tanah, anfun itu artinya apa? Hidung. Tanah dan hidung, maksudnya apa? Raghima anfun. Kalau orang misalnya ketika sujud ke tanah, sujud menghadap Allah Subhanahu wa taala, hidung ini kan posisinya berada di kepala. Kepala ini kan terhormat. Sesuatu yang paling terhormat bagi manusia diletakkan, ditempelkan di atas tanah. Ini menunjukkan bahwa adanya kewajiban dan juga bentuk kepatuhan dari seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia mau tidak mau harus mengerjakan itu.
Mau tidak mau harus mengerjakan itu. Senang ataupun tidak senang, suka ataupun tidak suka, maka dia harus menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada pilihan baginya ketika Allah menetapkan sebuah ketetapan, ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan satu keputusan, tidak ada pilihan baginya untuk mengatakan tidak. Tidak ada. Yang ada hanyalah sam'an wa ta'atan. Kami dengar dan juga kami taat. Maka begitulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi muraghaman katsirah di dalam terjemahan terjemahan Al-Qur'an dalam bahasa Indonesia yang biasa kita lihat di masjid-masjid, itu terjemahannya muraghaman katsirah, itu artinya tanah yang luas ataupun tempat hijrah yang luas. Tapi lebih daripada itu, bukan sekedar tanah yang luas, tapi muraghaman katsirah artinya adalah bahwa sesungguhnya dia mau tidak mau harus tunduk taat patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah merupakan sebuah konsekuensi dirinya mengucapkan kalimat tauhid, asyhadu alla ilaha illallah. Itu adalah konsekuensi tauhid. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka konsekuensi tauhid ini adalah dia wajib tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, suka atau tidak suka. Ketika Allah perintahkan A, maka dia harus tunduk dan patuh terhadap perintah tersebut. Ketika Allah melarang B, maka dia harus tunduk dan patuh terhadap apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Dia harus menjauhinya sejauh-jauhnya. Tidak ada kata pilihan baginya, tidak ada opsi baginya. Maka itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala hakikat daripada hijrah. Wa may yuhajir fi sabilillah. Allah Subhanahu wa taala mengikat kalimat hijrah tersebut dengan fi sabilillah. Artinya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak ingin ibadah yang kita lakukan itu bercampur baur dengan sesuatu yang lain, bercampur dengan keinginan-keinginan hawa nafsu kita, bercampur dengan keinginan-keinginan duniawi kita, bercampur dengan segala sesuatu yang sifatnya adalah kehidupan dunia. Sama sekali tidak. Makanya pentingnya kita jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala memperbaharui keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat penting sekali. Dan ini adalah merupakan satu perkara yang sangat-sangat susah. Perkara penting dan juga sangat susah. Dan ini menjadi perhatian serius hampir di setiap para ulama salafus saleh terdahulu ketika mereka menulis kitab-kitab mereka. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala menulis kitab tentang masalah fiqih ataupun masalah usul fiqih. Maka beliau buka dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Imam Malik rahimahullahu taala membuka kitab Muwatta beliau dengan apa? Dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu taala membuka kitab Riyadhus Shalihin beliau dengan innamal a'malu binniyat. Begitulah seterusnya para ulama salaf dan juga khalaf ketika mereka menulis hasil karya tulis mereka, maka kebanyakannya mereka membuka dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkenaan dengan niat. Arba'in Nawawi dibuka dengan innamal a'malu binniyat. Sahih Bukhari juga beliau buka di mukaddimahnya dengan innamal a'malu binniyat. Begitulah seterusnya. Begitu pentingnya niat sehingga para ulama tersebut sangat-sangat berkepentingan untuk mengingatkan masalah itu terhadap setiap manusia. Karena niat ini menentukan amal. Ada amal yang kecil tapi niatnya yang luar biasa, niatnya yang bersih,
lillahi ta'ala, maka amal itu menjadi besar. Ada sebuah amal ibadah yang besar, tapi karena niatnya bermasalah, maka amal tersebut menjadi kerdil. Bukankah kita pernah mendengar dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang laki-laki yang bertubuh besar penuh dengan amal kebajikan dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan segala amal kebajikan yang dia bawa, amal jihad, amal ini, amal itu dan lain sebagainya. Namun ketika ditimbang, apa yang terjadi? Ternyata laki-laki tersebut plus beserta amal kebajikan yang dia bawa itu tidak lebih berat dari sebuah sayap seekor nyamuk. Subhanallah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah. Dan dia pun akan mendapatkan rezeki. Sa'ah ini adalah keluasan rezeki. Dan yang namanya keluasan rezeki ini bukan hanya sebatas harta saja. Hari ini kita, kebanyakan manusia zaman sekarang memahami rezeki itu adalah harta. Ya, kalau memahami rezeki itu adalah gaji bulanan, ya sempit banar, mohon maaf. Namun kita memahami rezeki itu hanya gaji bulanan, itu sangat sempit sekali. Rezeki itu sangat luas. Wasa'ah, makanya di sini diungkapkan dengan kalimat sa'ah. Sa'ah itu artinya apa? Luas. Dia tidak terbatas pada satu perkara atau tidak terbatas pada satu tempat. Makanya ketika ada seorang Arab Badui yang mendoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma arham Muhammad, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ghairahu. Ya Allah, seorang Arab Badui yang kencing di masjid itu ketika mendoakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma arhamni warham Muhammadan wa la tarham ghairahu. Ya Allah, berikanlah rahmat kepada diriku dan kepada Muhammad, dan janganlah kau berikan rahmat kepada selainnya. Subhanallah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lima dayyaqta wasi'ah. Wahai fulan, kenapa engkau mempersempit sesuatu yang luas? Jadi jangan dipersempit, mohon maaf. Jangan kita persempit rezeki Allah Subhanahu wa taala. Ya. Aku kadang mempersempit Presiden. Aku kadang mempersempit. Tapi pas rugi, perdagangannya rugi, bisnisnya rugi, ditipu orang misalnya, waduh Presiden, kena musibah. Padahal rezeki bukan hanya itu saja, bukan hanya harta saja, tapi apa yang ada pada kita, umur kita, ini adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman, "Wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih, thumma yudrikuhul mautu." Barang siapa yang keluar dari rumahnya ilallah, muhajiran ilallah wa rasulih, dia berhijrah menuju kepada Allah dan Rasulnya, thumma yudrikuhul mautu, kemudian dia ditimpa kematian, belum sampai ke tempat tujuan yaitu kota Yasrib, maka dia meninggal dunia, dijemput oleh maut. Yudrikuhul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Maka ujar Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh pahalanya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala sempurna, sebagaimana halnya orang-orang yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin, para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana mereka sudah sampai ke kota Madinah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini bercerita tentang seorang laki-laki yang sudah lemah, ya, yang sudah tua. Namanya adalah Dhamirah bin Jundab radhiyallahu taala anhu.
Ikrimah meriwayatkan kisah ini dalam beberapa kitab tafsir. Ikrimah subhanallah seorang murid dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Murid dari Ibnu Abbas, orang yang teguh dalam memegang kitab Allah subhanahu wa ta'ala, min turjumanil Quran, yang paling fasih dalam mentafsirkan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Muridnya bernama Ikrimah rahimahullahu ta'ala. Beliau Ikrimah ini mencari nama, ya, mencari nama siapa sebenarnya orang yang ayat ini turun kepadanya. Maka dia pun mencari nama orang tersebut, siapa sebenarnya orangnya. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa beliau mencari nama ini selama 14 tahun. Subhanallah, 14 tahun. Cuma mencari satu nama. Mencari satu nama, sebab turunnya ayat ini kepada siapa? Beliau mencari nama tersebut selama 14 tahun. Begitu luar biasa keteguhan, ketekunan dan kesabaran orang-orang terdahulu ketika mereka menuntut ilmu. Jadi mereka para salafus saleh terdahulu, mereka sangat terbiasa dan juga sangat menikmati yang namanya menuntut ilmu, berlama-lama dalam mencari ilmu. Subhanallah. Kalau kita hari ini beda, Pak. Kalau kita hari ini menikmati berlama-lama dalam mencari apa? Mencari duit. Lah, mencari duit, mencari jabatan, mencari kedudukan, ya. Kalau orang salafus saleh terdahulu, mereka sangat menikmati dalam berlama-lama mencari ilmu. Kata Asy-Sya'bi rahimahullahu taala, di antara prasyarat orang yang akan mendapatkan ilmu dengan berkah itu adalah sabrun ka sabril jamadi. Seseorang itu harus sabar sebagaimana halnya sabarnya benda mati. Subhanallah. Benda mati ini sabarnya luar biasa, tidak pernah mengeluh, tidak pernah berteriak. Ya, tiang ini misalnya pian catuk aja kuat-kuat, pian kada berkuriaknya. Kursi yang ulun duduki ini, nah, siapa yang bosan kira-kira? Ulun kah kursinya kena bosan? Hah? Ulun yang bosan. Ya. Berjamur di luar itu, nah, panas siang, berjam-jam berjamur. Tiang listrik lawan manusia berjamur, kira-kira tahan siapa? Sabar siapa kira-kira? Sabaran tiang listrik. Sabrun ka sabril jamad. Begitulah sifat daripada orang yang menuntut ilmu. Seharusnya dia bersabar sebagaimana halnya sabarnya benda mati. Dia bersabar dalam menulis, bersabar dalam mendengarkan. Subhanallah. Ini cuma maghrib isya saja sudah kepanasan, dah burit sudah hendak keluar sudah. La ilaha illallah. Kalau dahulu jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bayangkan Pak, ibu jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, seorang ulama. Beliau menulis satu kitab berjudul At-Tarikh. Al-Imam Syamsuddin Al-Zahabi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, murid dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Beliau menulis, di antara hasil karya beliau adalah kitab At-Tarikh. Kitab At-Tarikh, kitab sejarah. Itu tebalnya 53 jilid. Satu jilid itu tebalnya tidak kurang dari 300 halaman. 53 jilid, Pak. 300 halaman. Ada 500 halaman. Ulun menyaksikan seorang bukunya waktu kemarin di perpustakaan di Masjid Nabawi itu, mencari kitab itu, oh ternyata luar biasa, besar bukunya. Satu jilidnya itu paling kurang 300, itu paling 300 halaman. Ya. Ada yang 500, ada yang 600 satu jilidnya. Semuanya 53 jilid. Itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berapa lama beliau menulis itu? Itu adalah sebuah khutbah ataupun muhadarah
majelis ilmu yang beliau sampaikan pada waktu duha, semenjak waktu duha kemudian sampai menjelang zuhur. Waktu duha, Pak. Waktu duha itu ya anggaplah sekitar jam setengah 7 lah kurang lebih. Setengah 7 sampai jam 12. Jadi beliau berbicara tentang masalah sejarah. Sejarah sejak zaman Nabi Adam sampai zaman Sidin. Beliau hidup pada abad ke-8 Hijriah. Itu dari yang beliau bicarakan tersebut, baik itu riwayat-riwayat dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan lain sebagainya, beserta jarhu wa ta'dilnya dan lain sebagainya, itu beliau sampaikan sejak waktu duha sampai menjelang zuhur. Hasilnya adalah apa yang beliau ucapkan tersebut ditulis oleh para murid beliau dan hasilnya adalah 53 jilid. Hari ini adalah yang sanggup kayak itu kira-kira? Kada. Hari ini memang tidak ada. Ya subhanallah, jamaah yang dimuliakan Allah, yaitu kita ini jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu. Itulah tradisi daripada para ulama salafus saleh terdahulu. Tradisi mereka itu membaca, menulis, kemudian menebarkan ilmu tersebut kepada murid-muridnya. Begitu juga muridnya yang belajar juga seperti itu. Sabrun kasabril jamad. Mereka sabar bagikan sabarnya benda mati. Pian sering kalau mendengar seorang ulama yang ketika dia menulis, ya, sampai-sampai tintanya tersebut diminum oleh lalat. Subhanallah. Bahari kita dapang kayak zaman weh ini tinggal mengetik klik segala macam. Hitungannya kita ini luar biasa, segala macam teknologi yang canggih luar biasa, tapi tidak membuat orang di zaman sekarang ini memiliki ketakwaan yang luar biasa dan juga hasil karya yang luar biasa seperti orang-orang terdahulu. Ya. Karena itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena mereka belajar semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akhirnya hasilnya pun juga seperti itu, dan juga ilmunya pun juga menebar ke segala penjuru, bahkan dibaca oleh setiap orang. Hasil yang mereka tulis tersebut itu dibaca oleh setiap orang. Betapa luar biasanya jariah, ya, daripada seorang ulama tersebut hingga sampai sekarang ini, betapa banyak orang-orang yang membaca hasil karya tersebut mengirimkan pahala, ya, pahala jariah, ilmun yuntafa'u bihi, yang akan terus mengalir sampai hari kiamat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Dhamirah bin Jundub rahimahullah radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tua renta, umur sidin 85 tahun. Ketika perintah hijrah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sidin ditangati oleh keluarga sidin, pian kada usah hijrah. Pian sudah tuha. Karena ada rukhsah keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Illal mustadhafina minar rijal wan nisa wal wildan alladzina la yastati'una hilatan, kecuali orang-orang yang lemah, kata Allah, laki-laki ataupun perempuan, minar rijali wan nisa wal wildan, dan anak-anak, alladzina la yastati'una hilatan, yang tidak memiliki daya dan juga upaya, lemah, tidak memiliki daya, wala yahtaduna sabila, dan kada tahu jalan menuju kota Yasrib ataupun Madinah. Faulaika asallahu ay ya'fu anhum, mereka itu, kata Allah Subhanahu wa taala, semoga saja mendapatkan ampunan dan juga maaf dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika mendengar ayat sebelumnya ini, ya, wala yahtaduna sabila, jadi di antara orang yang memiliki uzur syar'i yang dibolehkan untuk tidak berhijrah pada waktu itu adalah mereka tidak tahu jalan. Lalu Dhamrah bin Jundub rahimahullah radhiyallahu taala anhu, sidin kada nyaman. Aku ni bujur haja tuha. Aku ni bujur haja lemah. Tapi aku tahu jalannya sidin. Aku tahu jalan ke Madinah itu. Subhanallah, 480 kilometer. Bahari kada kayak ini pang naik bus.
atau naik kereta api 2 jam sampai Mekah Madinah, bahari jalan batis, atau menaik onta, atau menunggang keledai. Subhanallah. Ada yang sampai 1 ekor tunggangan itu bergantian. Sahabat itu ceritanya, hijrahnya sedih sekali ceritanya. 1 ekor tunggangan itu bergantian beberapa puluh orang, ya. Karena tidak mungkin semua, misalnya 10 orang naik onta misalnya, ada mungkin kalau tahan ontanya. Tapi bergantian. Nah, ketika berjalan batis itu sampai kuku mereka terlepas, Pak. Subhanallah. Kuku. Saking sedihnya perjalanan hijrah tersebut. Panas terik, sendal ini habis sudah. Sendal kulit itu habis sudah. Sendal ini kan kelawasan di Jajakakan kan bertipis-bertipis. Bayangkan pian, itu padang pasir, panas tandus luar biasa, dibawa berjalan 480 km. Habis sandal habis, tinggal telanjang kaki. Apa yang terjadi ketika telanjang kaki? Kuku mereka pun juga terlepas. Tidak sedikit dari sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bahkan kuku mereka pun terlepas ketika hijrah ke kota Madinah tersebut. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beliau Damrah bin Jundab ini kada jersidin, aku harus tulak. Kenapa? Karena aku tahu jalan. Aku khawatir kalau seandainya aku tidak hijrah, aku berdosa. Maka beliau pun bertekad untuk berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun sampai di tengah jalan, masih di dalam kota Mekah, di penghujung perbatasan antara Mekah dengan bagian luar kota Mekah, yaitu di Tan'im, beliau pun diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yudrikhul mautu, dia kemudian ditimpa oleh kematian, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, maka sesungguhnya Allah menjamin pahala dia sempurna. Maka kalau kita ada niat untuk berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala, berhijrah dari kebiasaan buruk kepada kebiasaan baik, berhijrah dari perbuatan-perbuatan dosa menuju perbuatan-perbuatan yang penuh dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya niat kita tersebut jangan sampai ditunda-tunda, jangan sampai menghadang Tuhan. Karena amun Tuhan kada mesti kita bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan juga petunjuknya kepada kita semua, dan juga memberkahi kehidupan kita sampai akhir hayat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa saya sampaikan, salah khilafnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.